pakai Teruma Bias, itu banyak versinya. Kemudian apa lagi? Dempster Saver itu versinya juga banyak. Jadi program yang saya berikan itu adalah program yang perhitungannya yang saya lakukan. Nah, versi saya gitu. Jadi nanti saya kasih contoh algoritmanya gitu ya, bab 3-nya ya, bab 3 ya. Nah, ini perhitungan saya, inilah programnya. Kalau nanti ada yang berbeda ya silakan nanti diskusikan kepada pembimbing seperti itu. Oh, kalau dikatakan, oh ini salah nih perhitungannya nggak kayak gini gitu, ya silakan, nggak ada masalah. Seperti itu ya, karena versinya banyak. Dan saya pun punya jurnal juga gitu. Di Google Scholar itu jurnal saya pun juga ada terkait dengan sistem pakar. Jadi versinya beda-beda. Nah, jadi nanti saya tunjukkan cara perhitungannya, kemudian saya kasihkan bentuk programnya. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Jadi nama penyakitnya langsung saya letakkan di sini. Nah, ada yang menggunakan basis aturan. Nah, bagaimana itu contohnya? Nah, kita lihat contohnya. Jadi Anda disuruh menginputkan data gejala dulu semuanya. Nah, ini data gejala, diinputkan semua. Sampai berapa gejalanya? Seperti itu ya. Nah, ini kode gejalanya kemarin kan kita sudah pakai auto number ya, otomatis. Jadi nanti tinggal buat codingnya, gampang ya. Nah, dibuat dulu gejalanya semuanya. Kemudian ada data penyakit, diinputkan penyakitnya. Kemudian dicocokkan pakai basis aturan, rule base. Nah, misalnya apa? Penyakit P02, kode gejalanya G03, simpan. Nah, nanti posisinya di sini, kode pengetahuannya, simpan ya. Oke, udah. 4. P03 gejalanya G04. Nah, nanti muncul sendiri. Nah, ini untuk metodenya Dempster Saver ya. Dah. Kalau dikonsultasi ya sudah. Gejala yang ada tinggal kita checklist. Nah, nanti kita diagnosa. Nanti muncul hasilnya. Seperti itu. Kayak ulangi lah ya. Kita ambil contoh misalnya tadi rule base-nya. Di rule base-nya itu P01 G1, P01 G2 ya. Jadi di P01 ini ada 2 gejala kan? Nah, jadi sekarang coba saya cek dulu. Kalau saya checklist G01, G02, maka hasilnya adalah P01. Jadi secara otomatis dia. Jadi berapapun rule base yang Anda masukkan akan tetap terhitung dia. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Nah, jadi harus digunakan rule base yang ada. Jadi tergantung nanti program Anda mau pakai yang mana. Yang sederhana yang tadi juga boleh. Langsung nama penyakitnya ada di posisi di sini atau menggunakan basis aturan. Nah, menggunakan sistem basis aturan. Jadi boleh, silakan, nggak ada masalah. Nah, itu dia ya. Nanti untuk perhitungannya, karena Dempster Saver itu agak panjang dan agak rumit, seperti Teruma Bias juga. Nah, nanti bisa dilihat di DS untuk modul DS-nya. Nah, dari mana perhitungannya? Yang ini aja. Nah, sangat gampang kan? Panjang ya? Nah, ini dia. Nah, itu dia. Nah, ini untuk perhitungan dari Dempster Saver ya. Nah, kalau yang kemarin untuk CF, satu baris saja. Karena dia perulangan.
Nah, seperti itu aja. Jadi tidak sulit, tinggal Anda menyesuaikan dengan metode yang Anda gunakan. Nah, ini untuk salah satu contohnya ya. Yang pertama penyakitnya kita buat di dalam coding. Yang kedua penyakitnya kita masukkan ke dalam rule base. Boleh, silakan nanti pilih yang mana. Mau pakai yang mana programnya nanti silakan. Yang penting yang harus Anda tahu adalah kuasai dulu metodenya gitu. Kuasai dulu metodenya, kemudian sesuaikan dengan programnya. Nah, jadi nanti akan saya lampirkan bentuk dari perhitungannya. Jadi biar gampang, biar paham. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan ya silakan ke diskusi ke pembimbing ya. Nah, jadi jangan pernah malu-malu ke dosen pembimbingnya. Seperti itu. Ada yang cuma bimbingan aja gitu kan, yang nggak begitu. Ya tanya, konsultasi pun boleh. Jadi konsultasi dengan siapapun kalau bisa ya dilakukanlah. Seperti itu ya. Kalau nggak tahu langsung tanya saja dengan siapapun ya, terutama dosen pembimbing ya. Nah, karena metodenya saya katakan tadi adalah banyak versinya seperti itu. Perhitungannya juga berbeda-beda. Nah, dan yang lainnya juga punya referensi masing-masing. Oke, sampai di sini untuk mahasiswa peminatan saya. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk dua program ini? Satu-satu ya. Yang pertama kita pakai penyakitnya di coding, membatasi penyakitnya jangan terlalu banyak, atau kita pakai rule base, basis aturan. Nah, rule base itu basis aturan seperti ini. Jadi ini penyakitnya mau 10 ya nggak ada masalah. Seperti itu. Dan programnya sama semua, tidak ada yang beda. Semalam kan kita udah belajar kan? Nah. Oke, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Berkaitan dengan apapun boleh, silakan. Nanti hari Senin kita akan masuk ke report ya, laporan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya untuk peminatan program hari ini diskusinya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Pak, assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya. Iya, apa? Tanya apa? Saya mau bertanya. Punya saya kan setiap gejalanya itu ada solusinya. Biasanya kan yang saya lihat itu contoh skripsi yang udah pernah itu dia itu solusinya cuma satu. Kalau misalnya kerusakannya terdeteksi ini, solusinya ini cuma satu. Tapi punya saya setiap gejalanya gitu Pak. Setiap gejala punya solusi? Iya. Setiap gejala punya solusi. Penyakitnya? Ini penyakit atau apa? Penyakitnya enggak, tentang kerusakan. Oh, contohnya misalnya gimana? Misalnya gini, misalnya kayak punya saya itu kan kerusakan sistem pendinginan air pada mobil. Nah, jadi misalnya terdeteksi kerusakan yang pertama itu radiator. Nah, gejalanya kan misalnya ada gejala 1, gejala 2, gejala 3. Nah, setiap gejalanya itu
Jadi kalau misalnya gejala 1, gejala 2 di checklist, hasilnya kan radiator. Apakah solusinya muncul dua-dua gitu? Ya, tiga-tiga itu. Tiga-tiga muncul? Ada 21 gejala. Oh. Misalnya ada 21 gejala. Nah, solusinya juga 21, Pak. Oh. Dengan pembimbing berarti udah ACC lah ya? Belum ada konsultasi sih, Pak. Ya udah gini aja, kalau saya baru tahu juga kalau ada setiap gejala ada apanya. Iya, dari pakarnya langsung. Nah, jadi gini, di form gejala kelihatan ya di layar ya. Nanti ditambahkan di sini solusi. Gejala misalnya G5 air kurang. Nah, kerusakannya apa? Misalnya airnya radiator. Nah, di bawah nama kerusakan ini tambahkan solusi baru bobot. Udah begitu aja. Di setiap formnya. Nah, nanti tambahkan di sini ditambahkan solusi kemudian bobot. Udah, tampil aja di sini. Nah, itu aja sih saran saya biar nggak bingung. Nah, nanti kalau untuk yang di form diagnosa ya silakan aja tinggal ditambahkan form diagnosa ini ya. Nah, nanti munculkan di sini dia solusinya. Ini form diagnosa kemarin kan? Munculkan dia form diagnosa sini baru bobotnya. Udah, selesai. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nggak bisa tampil semuanya di itu. Yang mana form diagnosanya ini? Gejalanya. Apa solusinya nggak bisa tampil? Solusinya nggak bisa tampil. Misalnya, kan seharusnya tabelnya itu ada di kerusakan kan, Pak? Apa namanya atributnya, atribut solusinya. Kan seharusnya ada di kerusakan. Cuman kan kerusakannya 5, sedangkan solusinya itu kan jumlah dari gejala itu sendiri. Iya. Jadi solusi itu saya letak di gejala gitu maksudnya. Iya, letakkan di sini. Nama gejala kamu pakai basis aturan gitu? Iya. Basis aturan atau pakai yang ini codingnya langsung di sini di penyakitnya? Iya, aturan. Pakai basis aturan. Nah, pakai yang kayak gini ya, yang kayak tadi ya, yang gini ya. Ya udah tinggal ditambahkan ini kode gejala, nama gejala sama solusi sama bobotnya lah. Nah, seperti itu nih. Jadi nanti gimana menambahkannya ya kayak video kita yang pertama, nambah field, simpan, ubah, hapus. Itu dia yang pertama. Kedua, contohnya gimana Pak? Nanti nih saya yang kasih. Nah, ini contoh program ini nanti saya kasih, tinggal dilihat, ubah, simpan, hapus, nambah tabel. Kita kan kemarin udah belajar. Nah, di pertemuan pertama tinggal di situ. Nah, seperti itu. Dicoba dulu hari ini. Nanti kalau misalnya ada keluhan, kesalahan atau apa, hari Senin tampilkan screen-nya. Seperti itu, ya. Jadi ini saya berikan aja dulu nanti. Tapi solusinya ya setelah nama gejala lah. Baru bobotnya. Kalau memang setiap gejala itu ada solusinya seperti itu. Dah. Silakan, ada lagi? Atau yang tadi, kalau ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ini kodenya rata-rata apa?
Oke, ada lagi yang mau tanya? Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, jadi gini aja nanti. Contohnya saya berikan dan beserta perhitungannya nanti Anda sesuaikan ya dengan kasus Anda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak tadi ada yang temannya bilang per gejala ada solusinya, ya udah nanti ditambahkan saja di form gejala itu. Nah, waktu disimpan kok nggak muncul, berarti harus dibuat tabelnya dulu, ditambahkan fieldnya. Nah, itu di video sebelumnya juga ada. Gitu. Nah, tapi kalau nanti misalnya pun belum paham juga ya bisa di-share lah ke sini atau ke grup untuk kita diskusi. Seperti itu ya. Jadi segeralah selesaikan programnya, jangan terlalu lama lah ya. Karena Anda kan tinggal memodifikasi kan begitu dari yang sudah ada gitu. Jangan lama kali untuk modifikasinya gitu. Nah, terkait dengan Anda baru kenal dengan Visual Studio ya, lihatlah video 1, 2 dan video yang ketiga kemarin. Pelan-pelan pelajari dulu gitu, dasarnya. Ya, seperti itu. Memang sih tidak ada yang instan, tapi ya minimal Anda berusaha dulu lah belajar bagaimana codingnya gitu. Itu ya, jadi nanti diputar-putar aja video di YouTube-nya kan gitu. Seperti itu. Kalau ada kesalahan, kalau ada hal-hal yang lain, kalau mau ditanyakan ya ditanyakan aja di grup. Nggak usah malu-malu ya. Seperti itu. Sampai nanti selesai peminatan. Kalau peminatannya udah selesai Pak, gimana? Apakah boleh tanya-tanya? Ya boleh gitu. Tapi ya kita karena masa pandemik ini di ruangan saya nggak bisa nerima langsung 17 orang gitu ya, nggak bisa. Nah gitu ya, apalagi ada bimbingan juga seperti itu. Boleh tanya-tanya dan nggak ada masalah. Kalau sama dosen lain nanya-nanya boleh nggak Pak? Boleh. Ya terutama pembimbingan adalah tanya. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya atau yang mau didiskusikan? Untuk hari ini? Ada kira-kira? Gak ada ya? Ada Pak. Oke, nanti hari Senin kita ketemu lagi. Kita bahas terkait dengan report ya. Menggunakan aplikasi Crystal Report 8. Nah, cara koneksi dan cara buatnya di Crystal Report itu gimana nanti saya ajarkan di hari Senin ya. Nah, untuk program dan algoritmanya nanti akan segera saya share ya. Untuk bahan-bahan bacaan di rumah dan bahan coba-coba di rumah untuk dimodifikasi. Itu aja. Oke? Kita cukupkan hari ini ya untuk live sessionnya. Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, hari ini memang lupa, tapi nanti sore ada yang pengen ditanya gitu. Silakan, grup itu 24 jam ya. Nah, tapi kalau untuk balasnya nggak mungkin nggak sampai malam-malam lah ya. Seperti itu. Share aja ke grup itu. Oke, kita cukupkan hari ini. Assalamualaikum, selamat siang ya.